Nicholas membangun semua pioneer mencetak koin di HP mereka masing-masing. Hadirnya uang kripto atau cryptocurrency, bahkan satu mata uang bisa digunakan oleh seluruh negara. Balik lagi bersama channel Pi Network terbaru. Kembali kita akan berbagi informasi update perkembangan dari Picoin atau Pi Network. Kali ini kita bukan membahas isu yang sangat hangat diperbincangkan saat ini, yaitu isu untuk open mainnet atau listing di bulan Desember nanti. Namun di sini kita akan berbagi atau membahas informasi yang memang tidak kalah pentingnya dari isu open mainnet di bulan Desember nanti, ialah tentang nilai dari Picoin sendiri. Bab bila nanti untuk isu yang beredar nantinya open mainnet atau listing di bulan Desember, tentu kita harus menyadari terlebih dahulu berapa nilai yang akan didapat atau ditetapkan untuk Picoin. Dan di sini kita akan berbagi informasi atau membahas tentang nilai dari Picoin itu. Bagaimana koin Pi punya nilai tinggi dan perbedaan dengan uang fiat. Tahun depan semua negara di dunia dipastikan akan memulai membeli koin Pi. Core Team sendiri menyediakan 20 miliar koin Pi dan masing-masing negara disediakan atau disiapkan sekitar 8 juta koin untuk per negara, di mana 8 juta koin akan dijual dan negara di dunia menukarkan uang fiat, emas dan surat berharga mereka ke uang koin. Bisa Anda bayangkan, negara Amerika menjual kertas ukuran kecil hanya 1/4 dari ukuran HVS ke seluruh dunia. Amerika mencetak kertas 1/4 atau 1/4 HVS dan menjual ke semua negara dengan harga untuk 1/4 HVS di angka 1,5 juta rupiah, dan semua negara menyimpan di bank negara masing-masing. Harga kertas HVS satu lembar hanya 200 rupiah, tapi dijual 1,5 juta rupiah oleh negara Amerika ke seluruh dunia. Sedangkan untuk ongkos cetak hanya sebesar 20.000 sampai 30.000 rupiah per lembar yang didapat dari negara Amerika. Betapa kaya sekali negara Amerika. Inilah salah satu penyebab negara Amerika kaya raya tak tertandingi, yaitu menjual kertas kecil jadi uang jutaan rupiah. Dan negara di dunia juga atau perusahaan dan pribadi sangat senang memiliki kertas tersebut, tapi yang kaya Amerika. Namun yang perlu kita ketahui, mungkin itu dulu, sebab saat ini sudah mulai ditinggalkan. Dengan hadirnya uang kripto atau cryptocurrency, bahkan satu mata uang bisa digunakan oleh seluruh negara. Dan apa hubungannya dengan Pi Network atau cryptocurrency Picoin? Negara Amerika yang memiliki dana devisa terbesar di dunia, cadangan emas yang terbesar di dunia, sumber minyak termasuk terbesar di dunia, penjualan mesin, teknologi, dan sebagainya. Singkat kata, Amerika sumber segala-galanya di dunia. Tapi ini zaman konvensional. Sekarang era digitalisasi dan teknologi. Tentu banyak perubahan, termasuk di dunia kripto atau cryptocurrency. Korelasinya adalah sebagai berikut. Kertas tadi dicetak, dituliskan angka $100. Maka kertas tadi berharga dan diakui oleh dunia. Jadi yang dibeli adalah nilai atau angka yang ditorehkan di atas kertas tadi, bukan kertasnya. Kertasnya tadi tetap sama dan murah, tapi angka yang ditorehkan dan diakui di dunia sepakat memakai kertas yang dicetak tadi untuk sebagai alat pembayaran. Namun banyak kelemahan dalam menyimpan uang kertas. Penyimpanan membutuhkan space ruang, tempat yang besar, pengawasan yang ketat, pemeliharaan tepat, belum lagi kertas bisa sobek, rusak, usang, dan terutama dipalsukan. Maka marak uang palsu beredar di setiap negara di dunia ini. Sekarang dengan hadirnya Pi Network, besutan dari Dr. Nicholas Kokalis dan core timnya bekerja keras menciptakan sebuah uang kripto atau cryptocurrency menjadi punya nilai yang sangat tinggi. Menciptakan uang dari handphone yang tentunya juga ramah lingkungan serta aman dan tak bisa dipalsukan. Nicholas membangun semua pioneer mencetak koin di HP mereka masing-masing. Sama halnya dengan negara mencetak uang di atas uang kertas dan menorehkan nilai di atas kertas. Koin kripto yang di-mining adalah wadah menorehkan angka atau nilai. Jika dolar di atas kertas dan ditulis $100, maka koin kripto yang di-mining akan dibuatkan sebagai nilai. Tergantung kebutuhan dunia akan koin Pi dan kesepakatan seluruh pioneer di seluruh dunia. Sama halnya, jika dunia tak mengakui dolar Amerika Serikat, maka nilai dari dolar tersebut juga tidak akan memiliki nilai.
Jika Pioneer dan dunia tak mengakui koin Pi, maka nilai Pi tak akan bernilai atau tidak akan mempunyai nilai. Mungkin menjadi pertanyaan saat ini bahwa mengapa dolar berharga? Karena dunia mengakui dan mereka mencetak sebanyak mungkin atau seenak mereka. Sebab dunia sangat membutuhkan untuk uang dolar ini atau dolar Amerika Serikat. Koin Pi dicetak di dalam handphone, punya limit dan hanya 100 miliar koin, dan diharapkan dipakai di seluruh dunia. Nah Pioneer, sekarang kita sampai pada tahap untuk menerawang berapa nilai yang dimiliki oleh koin Pi atau nilai yang bisa atau patut diberikan kepada koin Pi. Untuk membuat nilai koin Pi bernilai, saat ini diadakan barter antar Pioneer supaya dunia mengakui dengan adanya Pioneer bahwa nilai tersebut layak dipakai dan digunakan sebagai nilai yang wajar. Hal ini membangun ekosistem ekonomi yang mandiri. Sama halnya setiap perusahaan dan negara melakukan pembayaran dengan dolar, tak ada beda. Hanya perbedaan uang dolar bisa dipegang, uang kripto tak bisa disentuh atau aset tak berwujud. Kesepakatan antara Pioneer dan yang telah dibangun di Enclosed Mainnet inilah menjadi dasar penentuan nilai sebuah koin, seperti halnya dengan koin Pi. Nah Pioneer, seperti dolar yang dicetak di atas kertas lalu dicetak dengan angka misalkan 100, suka-suka mereka saja karena sudah diakui dan diterima di berbagai negara termasuk atau terkhusus di negara Amerika. Saatnya Open Mainnet Market Pi Network dapat menentukan nilai sebuah koin dan termasuk kebutuhan negara akan koin Pi yang sudah dipakai di seluruh dunia. Jadi kesimpulannya bahwa nilai dari Picoin sendiri ditentukan di dalam masa Enclosed Mainnet ini. Jadi mana nilai terbanyak yang dipakai untuk barter yang dilakukan oleh Pioneer, nantinya itu yang akan tercatat secara otomatis di blockchain-nya Pi Network selama masa Enclosed Mainnet. Dan dari nilai pergerakan terbanyak itulah nantinya nilai dari satu buah Picoin akan ditentukan. Namun yang perlu digarisbawahi dalam hal ini tidak ditentukan oleh core team. Sebab core team sendiri tidak memiliki andil untuk menentukan nilai dari satu buah Picoin. Sebab nilai dari Picoin sendiri nantinya akan tercipta atau terbentuk dari aktivitas barter yang dilakukan oleh Pioneer di seluruh dunia. Saat ini ada beberapa nilai barter tertinggi yang dapat kita dengar, yaitu yang pertama mulai dari 314.159 US dollar atau nilai ini adalah nilai dari konsensus global, dan yang kedua ialah 1 juta US dollar per satu koin Pi. Dan angka ini seperti yang digerakkan oleh Pioneer yang ada di Amerika Serikat. Serta ada juga beberapa komunitas yang melakukan pergerakan barter di angka 314 US dollar. Nah tentu kita selaku Pioneers pasti berharap yang terbaik untuk nilai dari sebuah Picoin nanti. Intinya saat ini kita manfaatkan waktu yang tersisa, tetap konsisten, klik petir setiap harinya, sambil berharap dan yakin bahwa satu buah Picoin bisa mengubah hidup kita. Oke Pioneers, cukup sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini mengenai nilai dari sebuah Picoin ketika Open Mainnet atau listing nanti. Bagi kalian yang memiliki tanggapan mengenai nilai dari sebuah Picoin, kalian bisa berikan tanggapan di kolom komentar. Oke Pioneers, terima kasih. Sebelum kita berpisah, berikan saya like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kita bisa terus berjumpa dan kalian juga bisa terus update mengenai informasi update terbaru perkembangan dari Pi Network atau Picoin. Terima kasih, salam petir, salam kaya ramai-ramai. Sampai kita berjumpa pada video saya berikutnya.